Adik ipar liburan ke Eropa lalu mengirim tagihan ke rumah sebesar 800 juta. Dengan wajah tanpa rasa bersalah, ia mengatakan bahwa Mbak yang harus membayar karena gaji Mbak yang paling besar di keluarga. Namun, suamiku tetap tenang, lalu hanya berkata, "Aku tak punya adik. Aku Maya, seorang perempuan yang selalu mempercayai bahwa ketenangan hidup dibangun dari kerja keras dan keteraturan." Bertahun-tahun aku merintis bisnis desain interior dari nol, menghadapi ratusan klien dengan berbagai dinamika, dan selalu berhasil mempertahankan profesionalisme. Bagiku, rumah adalah tempat perlindungan terakhir di mana aku bisa melepaskan semua penat dan memejamkan mata dengan damai di samping Aris suamiku. Namun kedamaian yang kupuk dengan susah payah itu hancur berantakan dalam satu kedipan mata pada suatu dini hari yang dingin. Malam itu, jarum jam baru saja melewati angka 3. Suasana kamar begitu sunyi, hanya menyisakan suara kayuhan kipas angin dan napas teratur Aris yang tertidur lelap di sampingku. Tiba-tiba keheningan itu dipecahkan oleh rentetan suara notifikasi dari ponselku yang tergeletak di atas nakas. Layarnya menyala terang benderang di dalam kegelapan, bergetar tanpa henti seolah membawa pesan yang teramat mendesak. Dengan mata yang masih berat karena kantuk, aku meraba nakas dan meraih benda persegi tersebut. Ketika membuka layar kunci, aku mendapati puluhan pesan beruntun masuk ke dalam grup WhatsApp keluarga besar kami. Pengirimnya tidak lain adalah Cika, adik iparku yang saat ini seharusnya sedang menikmati liburan impiannya di benua Eropa. Awalnya, kupikir ia hanya ingin membagikan foto, Menara Eiffel atau pemandangan romantis kota Milan. Namun begitu mataku menangkap gambar yang diunggahnya, rasa kantukku langsung menguap tanpa bekas. Jantungku mencelos, berdegup 2 kali lebih cepat dari biasanya. Cika tidak mengirimkan foto pemandangan, melainkan sebuah foto tangkapan layar tagihan kartu kredit yang luar biasa fantastis. Angka yang tertera di sana membuat pandanganku seketika mengabur. 887 juta. Belum sempat otakku mencerna nominal yang tidak masuk akal itu, sebuah pesan teks dari Cika menyusul di bawahnya. Dengan kalimat yang terkesan sangat santai, ia menulis agar aku bersedia melunasi tagihan tersebut terlebih dahulu karena limit kartu kredit pribadinya sudah habis. Di ujung pesannya, ia menambahkan sebuah celetukan yang langsung menyulut api di dadaku. Ia menulis bahwa bagi seorang Maya yang berpenghasilan ratusan juta sebulan dari bisnis interior, uang sebesar itu pasti perkara mudah dan tidak akan membuatku jatuh miskin. Aku terduduk kaku di atas kasur, menatap nana rincian transaksi yang dikirimkan Cika. Lembar demi lembar digital itu seolah menjadi bukti nyata dari kegilaan yang ia lakukan di seberang sana. Di sana tercantum biaya menginap di hotel bintang 5 di kawasan elit, deretan tas dan pakaian dari perancang, busana ternama dunia hingga jamuan makan malam mewah di restoran berbiaya. Selangit, setiap baris angka itu seolah menjelma menjadi beban berat yang menghantam dadaku secara bertubi-tubi. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu, ceroboh dan tidak bertanggung jawab, menghabiskan uang hampir miliar hanya demi kesenangan sesaat. Emosi yang bergolak di dalam diriku membuat napasku menjadi memburu. Aku menoleh ke arah Aris, memandangi wajah suamiku yang masih terbuai dalam mimpi. Rasa kecewa, marah, dan tidak percaya bercampur aduk menjadi satu, menyumbat tenggorokanku hingga rasanya begitu sesak. Celotehan Cika yang meremehkan hasil, keringatku terasa seperti tamparan keras yang merendahkan seluruh perjuanganku selama ini. Bisnis yang kualankan memang berkembang baik, tetapi setiap rupiahnya didapat dari negosiasi, berdarah-darah, lembur, hingga larut malam, dan manajemen keuangan yang sangat ketat, bukan untuk menjadi mesin uang otomatis bagi gaya hidup glamor seorang adik ipar yang tidak tahu diri. Dini hari yang harusnya menjadi waktu untuk beristirahat kini berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang nyata. Aku menatap layar ponsel yang masih memantulkan cahaya putih, menyinari kamarku yang mendadak terasa begitu asing dan mencekam. Di luar sana,
angin malam berembus kencang, seolah ikut meramalkan badai besar yang siap memporak-porandakan rumah tangga dan kehidupan yang selama ini kujaga dengan penuh kehati-hatian. Pesan singkat dari Chika pada jam 3 pagi itu bukan sekadar permintaan bantuan keuangan, melainkan sebuah bom waktu yang sumbunya telah menyala dan siap meledak menghancurkan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Sisa malam itu berlalu tanpa sedetik pun membiarkanku kembali memejamkan mata. Begitu fajar menyingsing dan berkas cahaya matahari pertama menembus celah gorden kamar, aku langsung mengguncang bahu Aris. Suamiku terbangun dengan wajah terkejut, mendapati diriku sudah duduk tegak, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan ponsel yang masih menyala di genggaman. Tanpa membuang waktu, aku menyodorkan benda digital itu ke depan wajahnya, membiarkan dia membaca sendiri kegilaan yang dikirimkan adiknya beberapa jam lalu. Wajah Aris seketika memucat, sadar bahwa masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Ia segera menekan tombol panggilan video ke nomor Chika. Di seberang sana, di sebuah kamar hotel mewah di kota Milan yang masih diselimuti malam, wajah Chika muncul di layar. Alih-alih terlihat panik atau merasa bersalah setelah mengirimkan tagihan hampir miliar, adik iparku itu justru tampil dengan riasan wajah yang masih sempurna dan pakaian modis yang melekat di tubuhnya. Ia tampak sedang bersantai di atas ranjang king size. Seolah-olah tagihan fantastis yang ia kirimkan hanyalah daftar belanjaan bulanan yang biasa. Aris langsung mencecar adiknya dengan suara bergetar menahan amarah, menanyakan bagaimana bisa jika sekonyol itu menghabiskan uang ratusan juta rupiah untuk barang-barang mewah dan hotel bintang L. Namun tanggapan yang keluar dari mulut Chika justru membuat darahku semakin mendidih. Dengan nada merengek yang terkesan sangat manja, ia mengibas-ngibaskan tangannya ke arah kamera seolah-olah suamiku sedang membesarkan masalah sepele. Chika berdalih bahwa semua itu ia lakukan demi menjaga gengsi di depan teman-teman kelompok pergaulannya. Ia mengatakan dengan sangat enteng bahwa uang itu hanya dipinjam sebentar dan menuduh kami terlalu pelit kepada keluarga sendiri. Baginya, penampilannya di media sosial yang glamor adalah segalanya, dan ia merasa berhak mendapatkan fasilitas terbaik itu meskipun tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayarnya. Belum sempat Aris membalas ucapan adiknya yang keras kepala itu, sebuah panggilan masuk lain memotong komunikasi mereka. Kali ini nama ibu mertuaku tertera di layar ponsel Aris. Begitu tombol hijau digeser, suara tangisan dan ratapan ibu mertuaku langsung memenuhi seisi kamar. Kami, rupanya Chika sudah lebih dulu mengadu kepada ibunya bahwa ia sedang dihakimi oleh Aris dan aku. Melalui sambungan telepon itu ibu mertuaku tidak memberikan teguran sedikitpun kepada anak bungsunya. Sebaliknya, beliau justru membela Chika habis-habisan dengan suara yang gemetar dan penuh emosi. Ibu mertuaku menggunakan alasan klasik yang sudah ratusan kali kudengar sejak pertama kali aku menikah dengan Aris. Beliau mengatakan bahwa Chika masih sangat lugu, belum mengerti kerasnya dunia, dan tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut. Beliau memohon bahkan cenderung menuntut agar aku dan Aris memaklumi tindakan. Kalimat yang paling menusuk hatiku adalah ketika beliau meminta kami untuk mengalah dan segera melunasi tagihan tersebut demi menjaga nama baik keluarga besar. Beliau takut jika masalah ini membesar, jika akan dipermalukan di media sosial dan hal itu akan mencoreng reputasi keluarga di mata para kerabat dan tetangga. Aku hanya bisa mengepalkan tangan mendengar perdebatan tersebut. Di mataku, Chika bukanlah sosok yang lugu, seperti yang selalu digembar-gemborkan oleh ibunya. Perempuan itu sudah dewasa, namun selalu menolak untuk tumbuh. Ia adalah seseorang yang senang bergonta-ganti pekerjaan hanya karena tidak tahan menerima teguran sedikit saja dari atasannya. Namun di sisi lain, ia selalu menuntut gaya hidup kelas atas yang tidak mampu ia biayai sendiri. Tindakan ibu mertuaku yang selalu memasang tameng pelindung setiap kali Chika berbuat ulah justru menjadi alasan mengapa adik iparku itu menjadi sosok yang sangat tidak bertanggung jawab. Melihat bagaimana ibu mertuaku terus
menangis dan menyalahkan kami yang dianggap tidak memiliki empati. Aku menyadari sebuah kenyataan pahit. Di dalam keluarga ini, kerja keras dan pengorbananku selama ini dianggap sebagai hal yang sudah sewajarnya. Dikorbankan demi menutupi kebodohan yang dilakukan oleh anak kesayangan mereka, pemakluman yang salah yang terus-menerus diberikan oleh ibu mertuaku, kini telah menjelma menjadi monster yang siap menggilas kedamaian rumah tanggaku. Aku menatap Aris yang tampak frustrasi di antara dua pilihan, menyadari bahwa badai ini baru saja dimulai dan topeng glamor yang dipakai jika telah menyeret kami semua ke dalam pusaran masalah yang sangat rumit. Pagi itu, atmosfer di dalam rumah terasa begitu mencekam pasca panggilan telepon yang menguras emosi. Dengan ibu mertuaku, aku mencoba menepis segala kekalutan dan bersiap menuju kantor studio interior milikku. Bagiku, pekerjaan adalah ruang, waras di mana logika dan kendali sepenuhnya berada di tanganku. Namun, ilusi tentang kendali itu hancur berantakan tepat saat kakiku baru saja melangkah melewati pintu masuk studio. Gawai di genggamanku bergetar hebat, menampilkan notifikasi surat elektronik resmi dari pihak bank rekanan perusahaan yang seketika membuat darahku mendidih, sekaligus membeku. Kalimat di layar itu terbaca sangat dingin namun mematikan. Rekening utama perusahaan interior atas nama badanku hukum secara resmi dibekukan. Pihak bank mendeteksi adanya aktivitas transaksi internasional dalam jumlah masif yang dinilai tidak wajar, mencurigakan, dan berpotensi melanggar regulasi pencucian uang. Seluruh urat di pelipisku menegang. Otakku berputar cepat, mencoba mencari tahu kesalahan apa yang telah kuperbuat, hingga bisnis yang kurintis dengan tetesan keringat ini harus mengalami sanksi seberat ini. Tanpa membuang waktu, aku segera menghubungi layanan pelanggan prioritas perbankan untuk melacak akar masalahnya. Jawaban dari pihak bank bagaikan petir di siang, bolong yang meruntuhkan seluruh duniaku. Mereka menjelaskan bahwa nomor rekening perusahaan milikku telah dimasukkan secara sepihak sebagai akun penjamin untuk verifikasi belanjaan mewah serta pengajuan pengembalian pajak barang mewah atau tax refund di beberapa pusat perbelanjaan elit di Eropa. Pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah Chika. Dengan kelancangan yang tidak masuk akal, ia menyalahgunakan data legalitas perusahaanku yang entah bagaimana bisa ia dapatkan demi memuluskan nafsu belanjanya agar terhindar dari pajak tinggi di sana. Akibat ulahnya, reputasi normatif perusahaanku di mata sistem perbankan langsung anjlok ke titik terendah. Rasa syok yang menghantamku belum usai, didorong oleh rasa curiga yang tiba-tiba membubung tinggi. Aku segera membuka laptop dan melakukan audit mandiri secara menyeluruh terhadap riwayat mutasi rekening perusahaan selama beberapa bulan ke belakang. Jemariku gemetar saat menggulirkan baris-baris angka digital di layar. Dan di sanalah di antara ratusan transaksi proyek aku menemukan sebuah lubang hitam yang teramat nyata. Ada aliran dana siluman yang keluar secara berkala selama 4 bulan terakhir dengan total mencapai 300 juta. Semua dana itu mengalir rapi ke satu rekening pribadi yang sangat kukenal. Rekening milik Chika. Yang membuat jantungku serasa berhenti berdetak adalah keterangan transfer tersebut dipalsukan seolah-olah akulah yang menyetujuinya untuk keperluan vendor. Logikaku langsung menunjuk pada satu nama. Tidak ada orang lain yang memiliki akses sekunder terhadap token dan kata sandi cadangan perusahaan selain suamiku sendiri. Aku langsung pulang ke rumah dengan amarah yang membakar seluruh isi dada. Begitu aku melempar cetakan dokumen mutasi tersebut ke atas meja di hadapan Aris, suamiku langsung luruh ke lantai. Ia bersimpuh di kakiku, menangis, terseduh-seduh dengan wajah yang dipenuhi rasa bersalah yang amat sangat. Haris akhirnya mengaku dialah yang telah mengkhianati kepercayaanku dengan mencuri dana cadangan perusahaan tanpa izin dariku demi adiknya. Sambil terisak, Aris membela diri bahwa ia terpaksa melakukan tindakan nekat itu karena Chika terus-menerus menerornya dengan ancaman bunuh diri. Chika mengaku dikejar-kejar oleh penagih utang yang agresif di Jakarta sebelum ia melarikan diri ke Eropa. Dan Aris yang ketakutan setengah mati akhirnya mengorbankan uang perusahaan kami demi menyelamatkan muka sang adik. Mendengar pengakuan itu,
Rasanya ada sesuatu yang patah secara permanen di dalam dadaku. Kepercayaan yang kubangun selama bertahun-tahun dalam pernikahan kami runtuh seketika. Pria yang seharusnya menjadi pelindung dan mitra terbaikku justru menusukku dari belakang, merampok hasil kerja kerasku, demi memanjakan monster egois bernama Cika. Sementara itu, dampak pembekuan rekening ini mulai menjalar seperti kanker. Beberapa telepon dari vendor besar dan klien penting mulai masuk menanyakan mengapa pembayaran material proyek mereka tertunda. Reputasi bisnis, interiorku yang telah kujaga mati-matian, kini berada di ujung tanduk terancam, hancur total hanya dalam hitungan hari. Akibat badai finansial dan pengkhianatan dari orang-orang terdekatku sendiri. Kenyataan tentang pengkhianatan Aris membuat atmosfer di dalam rumah kami terasa begitu dingin dan asing. Kami berada di ruang yang sama, namun dipisahkan oleh dinding tak kasat mata yang dibangun dari rasa kecewa yang teramat dalam. Di saat aku sedang berjuang mengumpulkan sisa-sisa kekuatan untuk menyelamatkan bisnis interiorku dari ambang kehancuran, sebuah ketukan di pintu depan mengejutkan kami sore itu. Ketika pintu dibuka, sosok Sarah berdiri di sana. Ia adalah salah satu teman dekat Cika yang ikut dalam perjalanan ke Eropa. Namun, penampilannya saat ini sama sekali tidak mencerminkan sisa-sisa kegembiraan dari liburan mewah. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan ia tampak membawa sebuah tas jinjing yang penuh dengan tumpukan berkas. Tanpa banyak basa-basi, Sarah meminta maaf karena telah bertamu secara tiba-tiba dan memohon agar kami mendengarkan penjelasannya. Ia mengaku terpaksa pulang lebih awal ke Indonesia karena sudah tidak tahan lagi dengan situasi gila yang terjadi di sana. Di atas meja ruang tamu kami, Sarah mengeluarkan tumpukan dokumen yang dibawanya. Lembar demi lembar kertas itu diletakkan di hadapanku dan Aris. Jantungku kembali mencelos saat melihat apa yang tertera di sana. Itu adalah dokumen bukti bahwa Cika sebenarnya telah terjerat utang pinjaman daring atau pinjol dari belasan aplikasi ilegal yang berbeda. Nominalnya sudah menumpuk hingga melampaui angka 1 miliar. Sarah mulai bercerita dengan suara yang bergetar. Ia membongkar semua kepalsuan yang selama ini ditutupi oleh Cika di media sosial. Liburan ke Eropa yang terlihat begitu megah dan penuh kemewahan itu sebenarnya hanyalah pelarian putus asa, sekaligus upaya terakhir Cika untuk mempertahankan topeng glamornya di depan kelompok pergaulannya. Namun alasan yang membuat Cika nekat meminjam uang hingga miliaran rupiah jauh lebih menyedihkan dari sekadar urusan gengsi. Jika ternyata telah menjadi korban penipuan cinta yang kejam oleh seorang pria bernama Fadel yang dikenalnya lewat Instagram beberapa bulan lalu. Fadel adalah sosok manipulatif yang pandai memainkan peran di media sosial. Pria itu membangun citra sebagai seorang pengusaha muda yang sukses, mapan, dan berasal dari keluarga terpandang. Dengan kata-kata manis dan janji-janji masa depan yang indah, Fadel berhasil memikat hati Cika yang haus akan validasi dan kemewahan. Setelah berhasil membuat Cika jatuh cinta setengah mati, Fadel mulai melancarkan aksi penipuannya. Ia membujuk Cika untuk menanamkan modal dalam sebuah proyek investasi yang diklaimnya akan memberikan keuntungan berkali-kali lipat, terbuai oleh impian menjadi kaya raya. Secara instan bersama kekasihnya, Cika nekat mengirimkan uang secara bertahap dengan total mencapai 400 juta yang sebagian besar dananya didapat dari hasil berutang dan uang curian dari perusahaan kami. Mendengar cerita Sarah, Aris yang duduk di sampingku langsung meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba menghubungi nomor Fadel yang didapat dari Sarah. Setelah beberapa kali mencoba panggilan, itu akhirnya terhubung. Aris menahan amarahnya, mencoba meminta kejelasan dan tanggung jawab dari pria itu atas uang yang telah dilarikannya. Namun, respons yang kami terima di ujung telepon terasa bagaikan siraman air es yang membekukan darah. Fadel menjawab dengan nada suara yang sangat dingin, tenang, dan tanpa penyesalan sedikit pun. Dengan angkuh, ia menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian finansial yang dialami Cika. Pria itu bahkan berdalih bahwa semua uang dan barang mewah yang pernah dikirimkan oleh Cika adalah hadiah sukarela atas dasar cinta, bukan sebuah pinjaman atau
investasi yang harus dikembalikan. Sebelum Aris sempat membalas, Fadel langsung memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Di saat yang bersamaan, Sarah juga mengungkapkan fakta terakhir yang menjadi pukulan paling mematikan bagi mental Chika di Eropa melalui tangkapan layar percakapan yang ditemukan oleh Sarah. Chika akhirnya mengetahui bahwa di balik semua janji manisnya, Fadel ternyata berselingkuh dengan wanita lain. Yang lebih menyakitkan, Fadel menggunakan uang ratusan juta hasil perasan dari Chika untuk membiayai kehidupan mewah bersama selingkuhannya tersebut, mengetahui kenyataan bahwa dirinya hanyalah alat pemuas nafsu dan mesin uang bagi pria yang dicintainya. Jika seketika runtuh, seluruh dunia palsu yang ia bangun dengan utang dan kebohongan kini runtuh berantakan, meninggalkannya sendirian di belahan dunia yang asing dengan beban yang teramat berat. Aku menatap kertas-kertas di atas meja, menyadari bahwa adik iparku kini bukan hanya menghadapi masalah hukum, melainkan juga kehancuran jiwa yang luar biasa hebat. Kenyataan pahit yang dibawa oleh Sarah mengenai penipuan Fadel segera bergulir, menjadi kepanikan massal yang melintasi batas benua. Malam itu juga gawai Aris berdering histeris dari seberang lautan, bukan Chika yang menelepon, melainkan salah satu rekan rombongan tur yang tersisa di Italia. Dengan suara panik, orang tersebut mengabarkan bahwa Chika telah mengunci diri di dalam kamar mandi hotelnya di Milan selama berjam-jam. Ia tidak merespons ketukan pintu, tidak menjawab panggilan dan hanya terdengar suara tangisan yang teredam di balik dinding semen. Ditipu oleh lelaki yang dipujanya, ditinggalkan oleh teman-teman kelompok, pergaulannya yang enggan terseret masalah dan sadar bahwa ia telah menghancurkan masa depan serta reputasi keluarganya sendiri di Indonesia membuat mental Chika runtuh sepenuhnya. Ia berada di titik paling nadir, sendirian, dan putus asa. Mendengar kabar itu, Aris nyaris kehilangan kewarasannya. Ia mondar-mandir di ruang tamu dengan air mata yang bercucuran, membayangkan skenario terburuk yang bisa dilakukan adiknya di dalam kamar mandi tersebut. Di tengah kepanikan yang melumpuhkan itu, aku mencoba mengambil alih kendali dengan logika yang tersisa. Aku meminta Aris untuk segera menghubungi Pak Hendra, penanggung jawab, sekaligus pemandu tur lokal yang berada di lokasi yang sama. Melalui sambungan telepon internasional yang darurat, kami memohon bantuan Pak Hendra untuk mendobrak pintu kamar mandi hotel demi menyelamatkan nyawa Chika. Ketegangan di ruang tamu kami terasa begitu mencekam saat mendengar suara derap langkah kaki dan kegaduhan dari pengeras suara gawai yang terhubung dengan Italia. Pintu berhasil didobrak tepat pada waktunya. Jika ditemukan terduduk lemas di sudut, lantai kamar mandi yang dingin memeluk lututnya dengan tatapan mata yang kosong dan tubuh yang gemetar hebat. Pak Hendra segera mengamankan situasi dan mengarahkan kamera gawai untuk melakukan panggilan video bersama kami. Begitu wajah Chika yang berantakan tanpa riasan muncul di layar, Aris langsung menangis histeris. Namun di saat suasana dipenuhi oleh kepanikan dan sisa-sisa amarah yang menggantung, sebuah suara yang lirih dan terbata-bata terdengar dari arah sudut ruangan rumah kami. Ayah mertuaku, seorang mantan sopir truk yang tubuhnya kini separuh lumpuh akibat serangan stroke, perlahan menggeser kursi rodanya, mendekati kami. Beliau meminta Aris untuk mendekatkan layar gawai ke wajahnya. Aku menahan napas, bersiap jika sang ayah akan meluapkan kemarahan besar atas segala kekacauan finansial yang telah diperbuat oleh anak perempuannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru membalikan seluruh perkiraanku dan menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam, alih-alih memaki atau mengungkit utang miliaran rupiah yang telah diperbuat Jika. Lelaki tua itu justru menatap layar dengan mata yang berkaca-kaca, dengan artikulasi yang tidak sempurna, dan suara yang gemetar akibat penyakitnya. Sang ayah menyapa anak bungsunya dengan penuh kelembutan. Beliau memanggil nama kecil Chika dan mengatakan kalimat yang seketika meruntuhkan keangkuhan yang tersisa di dalam dada adik iparku. Beliau berkata bahwa yang paling penting saat ini adalah Jika masih hidup. Harta, tas mewah, dan uang ratusan juta yang hilang bisa dicari lagi. Tetapi nyawa dan jiwa anaknya tidak akan pernah bisa
digantikan oleh Apun. Sang ayah kemudian mengingatkan Chika pada sebuah memori, masa kecil yang sederhana di kampung halaman. Dengan sisa kekuatannya, beliau bercerita tentang bagaimana Chika kecil dulu sering menangis saat terjatuh dari sepeda hingga lututnya berdarah. Kala itu, sang ayah selalu berkata bahwa jatuh adalah hal yang biasa. Yang terpenting adalah kemauan untuk bangkit, berdiri, mengusap air mata, dan kembali mengayuh sepeda itu. Nasihat tulus yang lahir dari cinta seorang ayah tanpa syarat itu menembus pekatnya kepalsuan yang selama ini mengurung jiwa Chika. Mendengar suara parau ayahnya dari kampung pertahanan, Chika runtuh. Seketika, tangisannya pecah menjadi suara raungan, penyesalan yang teramat jujur di depan layar gawai. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat sosok Chika yang sombong dan gila. Hormat. Yang ada hanyalah seorang anak, perempuan yang ketakutan dan merindukan rumah. Kalimat bijak dari sang ayah tidak hanya menyadarkan Chika dari kekeliruannya yang fatal, tetapi juga menyiramkan kedamaian di dalam hatiku yang sempat membeku oleh rasa benci. Di balik bilik hotel yang jauh di Milan, Chika mengangguk perlahan di sela tangisnya, berjanji untuk bertahan hidup dan bersiap untuk pulang memeluk. Realitas yang ada, 3 bulan telah berlalu sejak badai besar itu nyaris menenggelamkan seluruh kehidupan kami. Proses pemulihan baik secara finansial maupun mental tidaklah berjalan dengan instan atau mudah. Ada banyak malam yang kami lalui dengan diskusi panjang, air mata yang tertahan, dan upaya keras untuk merajut kembali benang-benang kepercayaan yang sempat koyak dalam hubungan pernikahanku dengan Aris. Namun, dedikasi Aris yang bekerja tanpa lelah, membantu operasional studio, dan keterbukaannya yang tanpa celah dalam mengelola keuangan keluarga, perlahan-lahan berhasil menyembuhkan luka di hatiku. Di tengah masa-masa perjuangan itu, sebuah kejutan hukum yang tidak pernah kami duga sebelumnya datang dari pihak berwajib. Fadel, pria manipulatif yang telah menipu Chika, rupanya tidak seberani penampilannya di media sosial. Begitu mengetahui bahwa Sarah telah mengumpulkan bukti kuat dan kami bersiap menyeret kasus ini ke ranah hukum internasional. Dengan bantuan penasihat hukum, nyali pria itu menciut. Ketakutan akan ancaman jeruji besi dan rusaknya nama baik keluarganya sendiri membuat Fadil diam-diam mengambil langkah darurat. Sebelum masalah ini melebar dan menjadi konsumsi publik, ia melunasi seluruh kekurangan pembayaran aset jam tangan mewah yang sempat ditahan oleh pihak otoritas di Eropa atas nama Chika. Dampak dari tindakan pengecut Fadel itu membawa berkah luar biasa bagi kami. Dengan lunasnya aset tersebut, indikasi transaksi internasional yang mencurigakan otomatis gugur di mata hukum. Pihak bank segera mencabut status pembekuan pada rekening utama perusahaan. Interiorku, kabar baik itu datang tepat di waktu yang krusial. Dana operasional kembali mengalir lancar, sehingga beberapa proyek besar yang sempat tertunda bisa segera diselesaikan tanpa cacat. Reputasi bisnis yang kubangun bertahun-tahun berhasil terselamatkan dari jurang kehancuran dan para vendor, serta klien kembali menaruh kepercayaan penuh pada profesionalisme studio milikku. Sementara itu, transformasi terbesar justru terjadi pada diri Chika. Begitu kakinya kembali menginjak tanah air, ia menepati janjinya kepada sang ayah untuk melepaskan seluruh kepalsuan yang selama ini menjerat lehernya tanpa paksaan dari siapapun jika mengemas seluruh barang mewah miliknya yang tersisa. Mulai dari tas desainer, pakaian bermerek hingga perhiasan yang dulu ia dewa-dewakan untuk dipamerkan di media sosial. Semua barang itu dijual melalui pasar barang bekas berkelas dan seluruh uang yang terkumpul langsung disalurkan secara transparan untuk memangkas dan mencicil utang-utang pinjaman darinya yang menumpuk. Chika juga memutuskan keluar dari apartemen sewanya yang mahal di pusat kota, memilih untuk pulang ke rumah. Orang tuanya di kampung halaman merawat sang ayah yang masih berjuang melawan stroke. Sore itu suasana teras rumah orang tua Aris di kampung terasa begitu meneduhkan. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah setelah diguyur hujan ringan. Kami sedang berkumpul bersama menikmati teh hangat di dekat kursi roda ayah. Mertuaku yang tampak jauh lebih segar dan sering tersenyum. Tak lama kemudian,
datang mendekat setelah membersihkan diri. Penampilannya kini berubah total. Tidak ada lagi riasan tebal yang mencolok. Tidak ada lagi pakaian bermerek yang mencerminkan status sosial. Semu dan tidak ada lagi gawai yang terus-menerus menyala demi mengejar pengakuan dari orang-orang asing di internet. Cika tampil sangat sederhana, bersahaja, namun memancarkan aura ketenangan yang belum pernah kulihat sebelumnya dari dirinya. Jika duduk di hadapanku dan Aris selalu dengan gerakan. Perlahan ia mengeluarkan sebuah amplop putih dari dalam tas kainnya. Ia menggeser amplop tersebut ke atas meja tepat di depanku. Dengan suara yang lembut namun terdengar sangat mantap. Jika mengatakan bahwa itu adalah cicilan pertamanya sebesar 1.500.000 untuk mencicil sisa utang pribadinya kepada kami. Ia menjelaskan bahwa uang itu merupakan hasil keringat pertamanya. Setelah bekerja secara jujur selama sebulan penuh di sebuah toko bunga kecil dekat rumah. Aku menatap amplop di atas meja, lalu beralih menatap wajah adik, iparku. Cika tersenyum tulus, sebuah senyuman yang tidak lagi dibebani oleh ketakutan akan kejaran penagih utang atau tuntutan gaya hidup yang menyiksa. Ia menggenggam tanganku dan berbisik, mengakui bahwa ia kini merasa jauh lebih bahagia dan tenang menjalani hidup apa adanya, menjadi manusia yang nyata, daripada harus terus-menerus tersiksa, berpura-pura menjadi orang kaya demi pujian semu. Di bawah kesaksian senja yang hangat dan tatapan bangga dari sang ayah, aku menyadari bahwa badai ini telah berakhir, meninggalkan kami dengan pemahaman baru tentang arti sebuah keluarga, kejujuran, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya,